Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut hingga akhir zaman. Baik, jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada hari ini, pada tanggal 11 Rabiul Tsani ya, 1442 Hijriah, bertepatan dengan 26 November 2020. Mana insyaallah ini adalah bahwasanya malam Jumat. Ya, disunnahkan kita membaca surat Al-Kahfi, kemudian memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan bahwasanya masih pada penjelasan hadis Jibril, hadis kedua dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Ya, masih pada penjelasan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik, syahadatul Rasul, persaksian terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini ada beberapa poin yang penting ya. Jadi kira-kira bentuk bukti kita bersyahadat kepada Rasul itu ya, sebagaimana yang sudah kita paparkan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu membenarkan atau mempercayai apa-apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, melakukan apa yang beliau perintahkan tanpa meragukannya. Kemudian yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, alla yuqaddima qaula ahadin minal bashar ala qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti syahadat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu kita mengedepankan perkataan Rasul di atas perkataannya manusia. Ya, sehingga kita tidak mengedepankan perkataan orang lain dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza la yajuzu, maka dari itu tidak diperbolehkan an tuqaddima qaula fulan, yaitu kita mengedepankan atau mendahulukan, mengutamakan ucapan fulan, orang lain. Entah itu al-imam min a'immatil muslimin, meskipun dia adalah seorang imam di kalangan para imam-imamnya kaum muslimin, yaitu para ulama. Ya, jadi ketika ada perbedaan antara qaul ulama dengan qaulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang didahulukan adalah qaulur Rasul ala qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annaka anta wal imama yalzimu kuma ittiba ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena engkau dan imam, ya, engkau dan imam itu apa? Diwajibkan bagi keduanya untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi imam pun wajib mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti ya seorang imam mengajak pada dirinya sendiri, tapi mengajak kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'azama qaulu man idza hajatahu. Begitu sangat luar biasa perkataan apabila kita sudah menyampaikan sebuah hujjah, ya, menyampaikan sebuah dalil, ya, yaitu wa qulta qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu mengatakan ya bahwasanya ini loh perkataannya Rasul, tiba-tiba dia mengatakan apa? Lakinnal imam ya fulan qala kadza wa kadza. Tapi ketika engkau mengatakan ini perkataan Rasul, tiba-tiba dibantah, ada yang membantah, enggak, ini perkataan imam ini. Jadi bertentangan, seakan-akan bertentangan jadi ucapannya bertentangan dengan ucapannya Rasul, ucapan imam bertentangan dengan ucapan Rasul. Oh, imam ini mengatakan begini. Ya. Fahadhihi azimatun jiddan. Maka kalau berani dia seandainya mendahulukan ucapan orang lain dibandingkan ucapan Rasul, maka ini berarti sudah membesarkan ucapan orang lain dibandingkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Id la yahillu li ahadin ya an yu'arida qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli ahadin minal makhluqin kainan man kana hatta innahu dzukira an abdil. Bahwasanya tidak pantas bagi seseorang itu mempertentangkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau membandingkan ucapan Rasul dengan ucapan makhluk yang ada ya selain sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan. Jadi membandingkan ucapan Rasul dengan ucapan orang lain. Ini tidak boleh seperti itu. Ya, la yahil, tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan. Ya. Man kana hatta innahu dzukira, bahkan disebutkan. Ya. An Abdullah ibn Abbas, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Ya, bahwasannya radhiyallahu anhuma annahu qala. Beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini adalah termasuk sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus juga termasuk yang dikatakan ulama tafsir di zaman sahabat. Beliau adalah ulama tafsir di zamannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kibar. Ya. Jadi dia mengatakan apa? Yushiku an tunazzila alaikum hijaratan minas sama. Ya. Ditakutkan bahwasanya diturunkan batu dari langit di atas kepala kalian. Aku sudah mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku sudah mengatakan ini perkataan Rasul, wa taquluna, kalian justru mengatakan qala Abu Bakrin wa Umar. Qala Abu Bakar dan Umar. Jadi seakan-akan ingin mengedepankan perkataan Abu Bakar dan atau Umar dibandingkan perkataannya Rasul, sehingga Ibnu Abbas takut. Ya, takut akan diturunkan batu di atas langit. Kenapa? Karena mengedepankan perkataan orang lain. Ya, dibandingkan perkataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sudah pernah mengatakan, ya, kalau seandainya di kalangan para manusia itu diperbolehkan mengambil seorang kekasih, aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasihku. Artinya apa? Menunjukkan Abu Bakar ini memiliki keistimewaan di hadapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika pertentangan kaulnya antara Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang wajib dikedepankan adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya adalah bahwasanya Ibnu Abbas ya takut kalau seandainya malah yang ditinggalkan adalah ucapan Rasul, digunakan ucapan-ucapan yang lain, digunakan pendapat-pendapat yang lain. Wa man imamu hadzal rajul al-mujadil bin nisbah ila Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Terus imamnya siapa? Ya, imamu hadzal rajul al-mujadil. Terus imamnya siapa? Yaitu orang yang memperdebat ini, ya.
yang memperdebatkan bahwasanya tentang Rasul Shallallahu Alaihi mendebatkan sesuatu yang mana mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar. Itu siapa? Siapa yang menjadi imam di kalangan ini? Semuanya pasti akan menunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya apa? Bahwasanya dalam persaksian kita, bentuk persaksian kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengedepankan ucapan Rasul dia daripada ucapan orang lain. Ini yang keempat. Yang kelima, Allah yabtadi'a fi dinillah. Janganlah dia berbuat sesuatu yang baru, yang dikenal dengan istilah bid'ah. Janganlah dia berbuat bid'ah fi dinillah, di dalam agama Allah ini. Ya, agama Allah ini berarti agama Islam. Kenapa Allah Ta'ala mengatakan innad dina indallahi al-Islam? Sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, maka dia tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bahkan nanti di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Artinya apa? Bahwasanya janganlah dia berbuat bid'ah, sesuatu yang baru di dalam agama Islam ini. Malam ya'ti bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak pernah didatangkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah. Adapun perkara dunia silahkan, teknologi dan sebagainya silahkan, tapi dalam perkara agama Islam ini sudah sempurna. Tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi, atau tidak perlu diganti dan sebagainya. Ya. Kemudian sawaun aqidah, baik itu perkara akidah. Ya. Kemudian au qaulan au fi'lan, baik itu yaitu ucapan atau perbuatan. Wa ala hadza fajami'ul mubtadi'in lam yuhaqqiqu, maka seluruh orang yang melakukan bid'ah di dalam agama ini lam yuhaqqiqu, mereka tidak merealisasikan, merealkan, ya, mereka tidak membuktikan, melakukan syahadata anna Muhammadar Rasulullah. Mereka tidak membuktikan tentang bagaimana syahadat Rasul yang benar, bagaimana persaksian kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar itu seperti apa. Ya, kenapa? Karena masih melakukan hal-hal yang bid'ah yang baru, seakan-akan Rasul belum sempurna ini, belum menyampaikan hal ini. Ya, li'annahum zadu fi syar'ihi ma laysa min. Kenapa? Karena mereka menambah dalam syariat, ya, ma laysa minhu, yang mana bukan termasuk ajaran yang tidak termasuk dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yata'addabu ma'ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan berbuat seperti itu menunjukkan tidak beradab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak beradab? Kita melakukan sesuatu ibadah yang mana tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak beradab namanya. Menunjukkan berarti ndak ini, ini boleh ndak, meskipun ndak. Muncul ya sangat banyak perkara-perkara saat ini yang memang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat-sangat banyak. Ya, muncul yang di zaman-zaman Rasul tidak pernah ada, sekarang sudah ada. Ya. Kemudian as-sadis, yang keenam, Allah yabtadi'a fi haqqihi ma laysa min. Ya, yang tidak boleh berbuat bid'ah pada haknya yang mana, ya, yaitu memang bukan termasuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza falladhi yabtadi'una al-ihtifal, maka orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang seperti ibtida, yaitu melakukan bid'ah al-ihtifal bil maulid, merayakan maulid An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, naqisuna fi tahqiqi, mereka berarti sudah mengurangi apa? Fi tahqiq, dalam merealisasikan syahadata anna Muhammadar Rasulullah. Ya,
mereka tidak merealisasikannya secara benar. Li anna tahqiqaha yastalzimu alla tazidu, ya, bahwasanya cara pentahkikan, cara perealisasian persaksian benar itu adalah yastalzimu alla tazida fi syariatihi. Jangan dia menambah dalam syariat yang mana bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk perkara maulid. Kalau kita katakan, oh maulid itu kan bagus mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ternyata, ya, acara maulid ini kita lihat ternyata di zaman Rasul tidak pernah dilakukan. Tapi ada yang membantah, mengatakan, oh iya, orang di zaman Rasul tidak dilakukan. Rasul tidak, ya, orangnya khudu, rendah hati orangnya, tidak mau mengagungkan dirinya sendiri. Oke lah, oke. Di zaman sahabat atau tidak? Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik zaman, ya, sebaik-baik masa adalah zamanku. Ya. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian berikutnya, masa berikutnya, kemudian masa berikutnya. Itu adalah zaman keemasan. Zaman yang terbaik. Ya, yang dinamakan dengan generasi emas. Ya. Yang dinamakan jilun adzhab, ya, generasi emas di saat itu. Di zaman yang terbaik itu kita tidak pernah menemukan riwayat, ya, dari kalangan sahabat adanya maulid. Apakah mereka ketika tidak maulid dikatakan, oh mereka tidak pernah cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah seperti itu? Ternyata tidak, ya. Sehingga ini tidak pernah ditemukan dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ke bawah sedikit lagi, ya, di zamannya setelah sahabat, yaitu zaman tabi'in, ternyata di tabi'in pun tidak pernah dilakukan. Terus di mana? Ternyata Allahu a'lam disebutkan dalam sejarah terjadinya maulid ini memang di zamannya Fatimiyah, Daulah Fatimiyah. Daulah yang memang saat itu adalah afiliasinya itu, ya. Jadi dasar negaranya itu dikatakan Syiah. Ya, pemahaman negara saat itu adalah Syiah. Daulah saat itu Syiah. Sehingga yang paling pertama melakukan ini adalah Daulah Fatimiyah yang memang berpaham Syiah. Kita sudah bisa membayangkan, oh ya. Ya, secara tidak langsung ya sudah, maulid ini termasuk dia bukan bagian dari Islam. Cuman ya orang-orang saat ini sudah melakukan, ya kita tidak bisa, ya, maksudnya tidak bisa memaksa mereka agar ikut kita, tidak. Kita hanya bisa memberitahu, ya, memberikan kabar, ini jangan dan sebagainya, itu saja. Setelah itu terserah mereka. Cuman kita hanya mengajak, oh ini tidak boleh. Tapi ketika mereka bilang silahkan. Justru kadang kita memberikan respon yang begitu sangat keras, mereka malah semakin keras. Ya. Kita hanya bisa memberikan sebuah pandangan. Adapun petunjuk, adapun hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada orang-orang yang sudah berkali-kali diberitahukan tentang berita ini, tapi masih saja seperti itu. Berarti ini hubungannya dengan hidayah. Insya Allah, apalagi zaman sekarang, ya. Zaman sekarang Masya Allah kita dapat share-sharean melalui WA, bisa melalui tulisan, ada yang melalui voice, ada yang melalui video, kan banyak sekarang. Biasanya ada aja potongan-potongan kecil, biasanya berseliweran aja dalam hal seperti ini. Ya, ketika dijelaskan masalah ini, mereka sudah tidak mau menolak. Ya, itulah yang namanya hidayah. Padahal kalau kita lihat sudah sering, ya, kalau kita rasa sudah sering mereka mendapatkan berita-berita seperti ini, tapi itulah hidayah.
Allah sudah katakan hidayah itu bagi siapa yang dikehendaki, bukan kehendak manusia. Ya. Jadi ya kita berusaha mengingkari ya dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, karena sesuai dengan porsi kita siapa, supaya tidak menimbulkan madorot yang lebih besar. Ya, kadang-kadang kita terlalu keras, ya. Silahkan memberitahu, tapi berusaha untuk cara yang baik. Ya, kecuali kita adalah seorang penguasa. Ya, berbeda dengan orang-orang biasa seperti kita. Ya, disesuaikan dengan kemampuan kita. Allahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, an ta'taqida bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laisa lahu syai'un minar rububiyah. Bahwasanya kita meyakini, ya, bahwasanya kita berakidah, ya, mengakui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahu syai'un minar rububiyah. Bahwasanya tidak ada dari beliau itu yang namanya sifat rububiyah. Rububiyah ini kan berarti berhubungan dengan tauhid. Rububiyah ini kan adalah tauhid dalam hal penciptaan, ya, pengaturan, pemberian rizki, kemudian menghidupkan dan mematikan. Itu kan ya. Jadi penciptaan. Ya. Jadi tidak ada, kita meyakini bahwasanya Nabi SAW bukan termasuk bagian dari pencipta seluruh alam ini. Ya, annahu la yud'a, sehingga apa? Karena beliau tidak memiliki sifat rububiyah, artinya beliau bukan Tuhan, maka annahu la yud'a, tidak boleh berdoa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wala yustaghasu bihi, begitu juga tidak boleh meminta pertolongan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam illa fi hayatihi fima yaqdiru alaih, kecuali memang di saat kehidupan beliau dulu, itu pun fima yaqdiru alaih, yang memang beliau mampu, ya, sebagaimana sifat manusia beliau. Ya kan, manusia ketika memberikan bantuan, ya, itu kan terbatas. Artinya yang bisa diusahakan adalah usaha manusiawi. Adapun hal-hal yang lain yang sangat besar tentang penciptaan, pemberian rizki, itu tetap mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat satu contoh saja. Di dalam syariat ini kita diajarkan yang namanya sholat istisqa. Ya, sholat istisqa, sholat meminta hujan. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, apa itu istisqa? Adalah tolabus saqi. Istisqa itu adalah meminta hujan minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meminta hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ternyata apa? Kalau seandainya memang Rasul termasuk memiliki sifat rububiyah, kenapa tidak sahabat datang ke Rasul bilang, ya, Rasul yang menurunkan hujan, tapi tetap Rasul mengajarkan kepada sahabatnya apa? Justru disuruh sholat, semuanya datang. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan ketika Rasul hendak melaksanakan sholat istisqa, beliau keluar dari rumahnya menuju tempat sholat untuk melaksanakan istisqa itu dalam keadaan khudu, ya, artinya menunduk, merendahkan diri dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta, justru bahkan diajarkan sebuah doa. Beliau mengajarkan doa apa? Allahumma agisna, ya Allah, turunkan bagi kami hujan, turunkan bagi kami hujan. Kami, bahasa kami di sana kan berarti termasuk, yang berbicara pun termasuk di sana di dalamnya. Ya Allah, turunkan hujan bagi kami. Agisna, agisna, agisna. Bahkan beliau mengulangi sampai tiga kali. Beliau memohon, Allahumma, ya Allah. Kenapa enggak? Kalau seandainya beliau memiliki sifat rububiyah, kenapa enggak beliau langsung yang menurunkan hujan? Ternyata bukan.
jelaskan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki sifat ketuhanan. Kalau sifat kenabian, iya. Tapi kalau sifat ketuhanan, tetap sifat Tuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini padahal Nabi saat itu masih dalam kondisi hidup, terlebih saat ini beliau sudah wafat Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fahuwa Abdullah wa Rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Qala ta'ala, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi daf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Bahwasanya katakanlah wahai Muhammad, la amliku, aku tidak memiliki tidak memiliki diriku sendiri, ya, yaitu naf'an wala dharra, baik itu manfaat maupun madarat, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata manfaat dan madarat itu hanya milik Allah. Ya. Wa bihada na'rifu dhalala man yad'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bagaimana sesatnya orang yang justru berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa annahum dhalluna fi dinihim. Mereka tersesat di dalam agama mereka ini, agama kita ini. Ya. Sufaha'u fi uqulihim. Mereka termasuk orang-orang yang sufaha, yaitu orang-orang yang bodoh. Ya, innan Nabi SAW, kenapa? Karena Nabi SAW la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Nabi tidak memiliki yang namanya manfaat maupun madarat. Ya, fa kaifa yamliku li ghairihi. Ya, artinya tidak bisa memberikan manfaat dan menolak madarat. Apalagi terhadap ke orang lain, terhadap dirinya sendiri pun tidak bisa. Ketika madarat turun, beliau tidak bisa menahan. Apalagi terhadap orang lain. Ya, walihadza amarahullahu ayyaqul. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk mengatakan apa? Dalam surat Al-Jin ayat 21 ayat 22, Allah Ta'ala berfirman, "Qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki, ya, untuk kalian, tidak mampu untuk kalian, ya, menolak madarat, begitu juga memberikan wala rasyada, begitu juga memberikan petunjuk. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inni la yujirani minallahi ahad. Tidak ada yang mampu menyelamatkan aku. Ini kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kepada Nabi mengatakan apa? Katakan sesungguhnya aku la yujirani minallahi ahad. Tidak ada yang mampu melindungi aku dari Allah. Walan ajida min dunihi multahada. Ya, bahwasanya aku, ya, tidak mendapatkan, ya, bahwasanya dari dalam ayat ini jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam la yujirani, tidak ada yang mampu melindungi beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini menunjukkan, ya, bahwasanya beliau adalah termasuk hamba Allah, makhluk. Ya, di sini berarti beliau adalah seorang makhluk. Jadi tidak pantas kalau seandainya ada orang yang datang meminta, bahkan apalagi saat ini beliau sudah meninggal, sudah wafat. Ya, jauh-jauh pergi ke Mekah hanya untuk berdoa, meminta kepada Nabi SAW di kuburnya. Ya, bahkan berdoa menghadap kuburnya. Ada, ini banyak sekali. Ya, kita temukan dalam hal-hal seperti ini. Ya, annahu huwa alaihi salatu wassalam lau aradallah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya Allah, ya, lau aradallah, Allah berkehendak, mayuridu mastata'a, ya, mayurid, ya, apa yang dia inginkan, maka mastata'a ahadu minan nas an yamna'a iradatullah fih. Maka tidak ada seorang pun yang mampu menahan,
iradahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diinginkan terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Id kana kadzalik faminad dhalal. Begitu juga faminad dhalal al-bayyin, ya, termasuk kesesatan yang sangat nyata, an yastaghisa ahadun bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang beristighosah. Istighosah ini meminta pertolongan. Ya, meminta perlindungan. Ya, meminta perlindungan kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal hadza minasyirki. Bahkan ini termasuk dalam kesyirikan. Ya. Kita padahal sudah diajarkan ta'awud. Bagaimana ta'awud yang benar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Kita tidak pernah bertemu dengan a'udzu bi Muhammadin. Ya. Bahkan di dalam sebelum membaca Al-Qur'an kita membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini betul-betul dalil-dalil yang sangat-sangat jelas. Kecuali orang-orang yang senang bicara banyak, yang sudah ingin istilahnya mendebatkan sesuatu yang sudah sangat jelas. Yang ringan ingin diberatkan, yang sudah jelas ingin dibuat rumit dan sebagainya. Ya sudah. Ya memang orang-orang seperti itu ya senangnya merubah dalil-dalil yang sudah jelas. Sudah nyata. Cuman ya masih aja seneng sekali. Ya masih ingin merubah-rubah seakan-akan ya dengan seunek-uneknya sendiri. Dengan seenak-enaknya sendiri. Ya dirubah-rubah semua. Ini kan tidak ada larangan, muncul dah subhat, banyak dimunculkan subhat padahal sudah sangat jelas. Ta'awud saja kita berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ta'awud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itu falau jaa insanu mahmumun maghmumun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ada orang yang dalam kondisi istilahnya dalam kondisi gelisah, dalam kondisi kacau hatinya, galau, ya, dan semacamnya, datang ke kuburan Nabi, ya, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah agisni, wahai Rasulullah, selamatkan aku, lindungi aku. Fa innal mayyit, ya, bahwasanya fa inni mahmumun maghmumun, sesungguhnya aku dalam kondisi gelisah saat ini. Ya, fayakunu hada musyrikan syirkan akbar. Maka ini adalah termasuk syirik besar. Ya, li'annahu da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sudah berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'watul mayyit an yaghisaka au yu'inaka syirkun. Ya, bahwasanya berdoa kepada mayit yang sudah mati agar dia melindungimu atau menolongmu, itu termasuk perkara syirik. Li'annahu ghairu qadir. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Tidak ada kemampuan untuk melakukan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang sudah wafat tidak mampu melakukan itu. Orang yang meminta pertolongan kepada Nabi itu dikatakan syirik. Apalagi datang kepada bukan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang baru dikatakan dengan istilah konon, katanya. Ya. Katanya penghuni kubur ini dulunya adalah orang ini, orang itu, dan sebagainya. Oh, nasabnya ini, bin ini, bin ini, bin ini, dan sebagainya. Tapi dengan catatan konon, bahasanya konon, katanya. Ya.
Fahuwa jasadun. Ini termasuk jasad. Ya. Wa in kanatir ruh qad tatasilu bil jasad, meskipun memang roh itu kadang-kadang bersambung dengan jasad fil qabri, di dalam kubur. Lakin huwa jasad, tetapi tetap dia termasuk jasad, artinya makhluk. Wa hadza la yunafi an yakuna hayyan fi qabrihi, ya, akan tetapi di sini tidak menafikan, tidak meniadakan bahwasanya yakuna hayyan, dia hidup fi qabrihi, dalam kuburnya, hayatan barzakhiyah, yaitu kehidupan barzakh, la tashabbihu hayatad dunya, yang mana kehidupan di barzakh tidaklah sama dengan kehidupan di dunia. Jangan samakan, beda. Ya. Jadi kehidupan di dunia dengan kehidupan di alam barzakh tidak sama. Memang hidup, apalagi orang yang syahid, memang hidup, tapi bukan berarti dia syahid berarti dia dekat sama Allah, minta sama dia aja. Enggak, beda. Yang dimaksud dengan tafsir di sana adalah kehidupan di dunia dan kehidupan di barzakh itu berbeda, meskipun sama-sama terbilang hidup. Allahu alam, ini yang bisa kami sampaikan karena sudah azan Isya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.